Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam kesempatan ngaji pasaran menjelang maghrib, menjelang buka puasa. Saya akan membacakan kitab Arba'in Nawawi, kumpulan hadis, 40 hadis, 40 hadis yang dihimpun oleh Imam Nawawi. Sebelum kita mulai, saya akan tawasul dulu pada Kanjeng Nabi, kemudian guru-guru kita dan juga musannif atau pengarang ya Hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli silsilatihi syaikhulillah. Ya. Hadrati Al-Fatihah. Iya. Jadi modelnya saya akan memaknai hadisnya saja, kemudian syarahnya ini akan saya jelaskan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awal. Al-hadisu utawi hadis al-awalu kang pertama. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab. Diriwayatakan saking Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Radhiya muga-muga ridhoni sapa Allah Gusti Allah taala halim haluhur sapa Allah. Anhu saking Amirul Mukminin Abi Hafsin qala dawuh sapa Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn Khattab dawe mengkene. Sami tu ngrungu sapa ingsun, ngrungu Rasulullah ing Kanjeng Nabi, ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taala halim haluhur Allah. Alaihi wa ala alihi wasallam. Alaihi ing atas Kanjeng Nabi wa ala alihi lan ing atas keluargane Kanjeng Nabi wasallam lan tambah keselamatan ing atas Kanjeng Nabi. Yaqulu hale ngendika, hale ngucap sapa Kanjeng Nabi. Ngucape mangkene innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha au imra'atin yankiha fa hijratuhu ila ma hajra ilaih. Innamal a'malu angin sahe utawi angin pestine utawi sahe piro-piro niat. Innamal a'malu angin pestine utawi sahe piro-piro amal maksudnya salah. Utawi sahe piro-piro amal. Innamal a'malu angin pestine utawi sahe piro-piro amal kelawan piro-piro niat. Iku bin niati kelawan piro-piro niat. Wa inna malikul limri'ing lan ang pestine kadue saben-saben perkara. Wa inna malikul limri'ing iku kadue saben-saben perkara. Khobar muqaddam. Ma utawi perkara nawa kang niat ma utawi perkara nawa kang niat sapa man. Sapa imriin itu nawa kang niat sapa imriin. Paman mangko utawi sapane wong iku kanat ana sapa man ana opo hijratuhu hijroeman. Paman mangko utawi sapane wong iku kanat ana opo hijratuhu hijroeman. Paman mangko utawi sapane wong kanat iku kanat ana opo hijratuhu hijroeman. Ana iku ilallahi maring Gusti Allah wa rasulihi lan maring utusane Gusti Allah. Fa hijratuhu mangko utawi hijroeman iku ilallahi maring Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Waman mangko utawi sapane wong iku kanat anak
iku kanat ana opo hijratu hijroiman ana iku lid dunya krono dunya yusibuha kangenani sapa man ha ing dunya au imroatin utawa hijroe karena wong wadon yang kiwa kang nikahi sapa man ha ing imroah fa hijratu mongko hijroe man utawi hijroe man iku ilama maring perkara hajaro kang hijrah sapa man ilaihi maring ma waman mangko utawi sapan mang waman utawi sapane wong iku kanat ana opo hijratu hijroeman ana iku lid dunya krono alasane dunya yusibu kang ngenani sapa man buha ing dunya au imroatin atau krono wong wadon yang kiwa kang nikahi sapa man ha ing imroah fa hijratu mongko utawi hijroeman iku ila ma maring perkara hajar kang hijrah sapa man ilahi. Ini hadis yang pertama. Hadis ini diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Ada dua hal yang disampaikan dalam hadis ini. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah hijrah. Jadi niat itu kalau dalam fikih itu menempati sepertiga dari urusan dari hal-hal yang ada di dalam fikih. Misalnya sholat butuh niat, zakat butuh niat, kemudian banyak sekali yang rata-rata ibadah, amal, ubudiyah. Ubudiyah itu semuanya harus disertai dengan niat. Makanya innamal amalu binniyat. Jadi segala sesuatu, segala perbuatan itu tergantung niatnya. Idza soluhat an-niat soluhal amal. Jadi kalau niatnya baik, maka perbuatannya juga akan baik. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita membeli pisau. Kalau niat membeli pisau itu untuk pisau dapur lah. Kalau kita niatnya untuk memasak, ya baik. Tapi kalau niatnya untuk membunuh orang, kan bisa saja. Pisau ini kan netral, dia tidak berkepentingan. Yang punya kepentingan orang yang memakainya, karena dia alat saja, dia hanya instrumen saja. Maka tergantung dikembalikan kepada niat seseorang. Bahkan banyak sekali ada hadis yang menjelaskan banyak sekali amal ibadah yang karena niatnya buruk maka dia tidak mendapatkan pahala. Tetapi banyak juga amal dunia yang kelihatannya duniawiyah tapi karena niatnya baik itu menjadi amal ibadah. Jadi tergantung. Dalam al-hadis ala anna niyata mi'yarun litashihil amal. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa niat itu menjadi timbangan, menjadi barometer terhadap amal perbuatan seseorang, kebaikan dari amal perbuatan. Idza soluhat an-niyat soluhal amal. Kalau niatnya bagus, niatnya baik, maka amal perbuatannya juga akan baik. Sebaliknya wahaitu fasadal amal. Kalau niatnya itu buruk, maka amal perbuatannya juga akan buruk. Nah, di sini Imam Nawawi menjelaskan ada 3 barometer di dalam niat. Jadi ada 3 mentalitas orang dalam berhubungan dengan Allah. Yang pertama, dia melakukan ibadah karena takut kepada Allah. Nah, ini mentalitas budak ya. Yang begini, ini mentalitas budak abid. Jadi abid itu kan tergantung kemajikan. Jadi dia mengimajinasikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu majikan. Sedangkan dia adalah budak. Dia adalah hambanya. Jadi dia melakukan ibadah karena disuruh. Karena dia takut,
karena dia eh, apa? Karena dia mendapatkan perintah. Yang pertama itu, jadi dia ibadah makanya takut. Kenapa Anda sholat? Karena takut mendapatkan siksa Allah. Kenapa Anda itu abad yang begini ini mentalitasnya adalah mentalitas budak. Ayaf ala dzalika khaufan minallahi ta'ala wa hadhihi ibadatul abid. Ini ibadahnya budak. Jadi kalau kita sholat karena kita takut kepada Allah, itu namanya ibadahnya budak. Jadi budak itu kan dia melakukan sesuatu karena mendapatkan perintah. Dia juga tidak akan melakukan sesuatu kalau mendapatkan perintah, sama. Jadi kalau mentalitas yang dibangun seperti ini, kita takut kepada Allah karena takut mendapatkan siksa, kita melakukan sesuatu karena ada perintah untuk melakukannya, itu namanya asani ayaf ala dzalika litolabil jannah wa thawab wa hadhihi ibadatut tujar. Yang kedua, ada orang yang beribadah tujuannya karena ingin mendapatkan pahala, thawab, atau ingin mendapatkan surga. Ini namanya ibadahnya pedagang. Jadi wong dagang kan pengen mendapatkan untung, jadi orientasinya adalah untung rugi. Ya, saya akan sholat karena dengan saya sholat saya akan mendapatkan pahala dari Allah. Pahalanya berupa surga nanti di akhirat. Untung rugi. Jadi dia melakukan ibadah, dia melakukan amar perbuatan yang baik, itu karena didasarkan kepada untung rugi. Ini namanya ibadahnya pedagang. Kalau yang pertama karena takut, karena ada perintah, itu ibadahnya abad, budak. Kalau yang kedua ini lain lagi, bukan, tapi orientasinya adalah untung rugi. Makanya dia rajin ibadah karena harapannya dia akan menabung reward dari Allah, menabung keuntungan, dapat keuntungan dari itu. Lah yang ketiga, asal itu ayaf ala dzalika hayaan minallahi ta'ala wa ta'diyatan li haqqil ubudiyah wa ta'diyatan li syukri wa yaro nafsuhu ma'a dzalika muqassiran wa yakunu ma'a dzalika qalbuhu khaifan li annahu la yadri hal qabila amaluhu ma'a dzalika amla. Nah, yang ketiga, ini tingkatan orang yang ketiga itu adalah dia melakukan sesuatu, dia melakukan ibadah karena hayaan minallah, karena izin, malu. Yang kedua, wa ta'diyatan li haqqil ubudiyah. Dia tujuannya adalah karena memang dia butuh untuk melakukan ibadah. Yang ketiga, wa ta'diyatan li syukri, karena dia bersyukur. Jadi yang perlu yang ketiga ini adalah tingkatan yang paling tinggi, ibadatul khiyar. Ibadahnya orang-orang terpilih. Jadi dia tidak butuh, dia beribadah bukan karena diperintah abad, atau dia beribadah bukan karena ingin mendapatkan pahala, pedagang, bukan. Tapi dia beribadah atas dasar kesadaran dia sendiri. Dia butuh kepada Allah, dia bersyukur kepada Allah, dan dia ingin menjalankan posisinya sebagai hamba Allah. Jadi dia menempatkan diri bahwa ibadah itu memang untuk dia sendiri, untuk kepentingan dia sendiri, bukan untuk Allah. Ini adalah ibadah. Kenapa orang seperti ini martabatnya, tingkatannya lebih tinggi dibanding abad, pedagang? Tingkatan kedua adalah pedagang karena dia merasa bahwa Allah tidak butuh dia. Iya kan? Aslinya Allah tidak butuh. Tidak butuh, makhluknya itu enggak butuh. Jadi mau makhluknya kafir semua ya, bagi Allah la yadurruhu syai'un wa la yanfa'uhu syai'. Tidak akan mendapatkan manfaat, juga tidak akan mendapatkan madorot. Misalnya kafir semua, tidak ada yang menyembah semua, ya bagi Allah ya
tidak masalah karena dia tidak butuh makhluknya. Dia menciptakan makhluknya karena adanya kasih sayang, sifat Rahman dan Rahim Allah. Makanya ketiga tingkatan ini tiga tingkatan dari mulai abad, kemudian tujar dan khiar ini menandai tiga tingkatan model beribadah seorang. Ya mungkin kalau masih awam ibadahnya ya seperti abad lah. Karena wedi, karena takut mendapatkan siksa dari Allah, karena ini perintah dari Allah. Itu ibadahnya orang awam. Meningkat lagi ke ibadahnya pedagang, ya supaya kita dapat pahala, supaya nanti kita mendapatkan surga, mendapatkan kenikmatan yang ada di akhirat nanti. Itu ibadahnya pedagang. Jadi ibaratnya kita ini sedang melakukan transaksi. Kalau pedagang itu kita melakukan transaksi, kita kerja. Jadi di dunia ini kita kerja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mentaati perintahnya berarti kita digaji oleh Allah. Kalau tidak maka kita akan disiksa. Ibaratnya begitu. Pedagang, mentalitas pedagang yang begitu. Nah, kalau bisa itu ditingkatkan lagi menjadi mentalitasnya khiyar, orang-orang pilihan. Jadi saya beribadah karena saya bersyukur kepada Allah diberikan nikmat hidup, diberikan nikmat Islam, diberikan nikmat yang banyak yang kita sendiri tidak pernah meminta. Urip itu kan bernafas itu kan salah satu nikmat yang kadang kita tidak pernah meminta. Jadi dianggapnya bahwa nikmat itu ya sih yang kita minta saja. Ada banyak nikmat yang diberikan oleh Allah tanpa terasa, tanpa kita rasakan, dan tanpa kita nikmati. Itu namanya fadilah dari Allah. Jadi niat itu fondasi penting bagi amal perbuatan seseorang ya. Ini niat ya. Jadi hadis innamal a'malu binniyat ini menandakan bahwa niat itu menjadi fondasi bagi amal perbuatan seseorang. Sholat tidak ada niatnya tidak sah. Karena apa? Karena niat itu untuk membedakan antara sholat sunnah dengan sholat fardu atau yang bukan sholat. Dan niat itu untuk membedakan itu. Ceklat, Allahu Akbar. Mata 4 rakaat bisa saja itu sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib. Tapi kalau niatnya sudah jelas fardhu zuhri ya berarti. Jadi niat itu di dalam hati. Wa mahallun niat fil qalb. Tempatnya niat itu di dalam hati. Dan ketika niat itu harus muktaronan bi fi'li, harus bersamaan dengan perbuatan. Jadi Allahu Akbar itu di dalam hatinya sudah niat. Nawaitu usolli sunnata zuhri misalnya. Atau usolli fardhu zuhri 4 rakaatin. Ini sambil Allah di dalam hatinya niat. Begitu juga amal perbuatan yang lain, zakat misalnya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri li nafsi. Itu di dalam hatinya, jadi lisan sih hanya talaffuz saja. Itu bukan niat. Niat itu di dalam hati. Kalau lisan sih hanya untuk membantu, ucapan sih hanya untuk membantu, menuntun hati agar mengucapkan niat. Jadi usolli itu bukan niat. Niatnya itu ya di dalam hatinya. Begitu juga dalam memberikan zakat, kita nawaitu an ukhrija zakatal fitri li nafsi. Itu niatnya adalah di dalam at-talaffuz. Talaffuzun niat itu hanya untuk membantu hati, menuntun hati agar mengucapkan niat. Hadis ini juga berbicara tentang hijrah. Nah, ini hijrah ini ada makna hakiki dan ada makna maknawiyah. Hakikiyah dan maknawiyah. Makna hakiki itu ya hijrah, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, itu namanya hijrah. Seperti pada masa Haji Nabi Muhammad SAW. Itu mengalami 2 kali umat Islam.
Jadi ada 2 kali masa hijrah. Yang pertama adalah hijrah setelah Nabi diutus, 5 tahun setelah Nabi diutus. Jadi hijrah ke Habasyah. Umat Islam banyak hijrah dan meminta suaka politik kepada Raja Najasyi. Itu hijrah yang pertama, 5 tahun. Jadi 5 tahun setelah Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul, itu banyak sekali umat Islam yang meminta suaka politik. Karena apa? Karena situasi di Mekah itu sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi mereka disiksa, mereka dikucilkan, mereka diisolasi, mereka digencet. Umat Islam itu. Sehingga pada tahun kelima Hijriah, itu banyak sekali umat Islam yang meminta suaka politik. Perlindungan politik kepada Raja Najasyi. Pergi hijrah sana. Dari Mekah ke Habasyah. Yang kedua setelah itu baru hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Itu pada tahun ke-13. Jadi 13 tahun ke-13 setelah kenabian. Jadi setelah Nabi diutus. Itu pindah dari Makkah ke Madinah. Nah, ini makna hijrah secara hakiki. Perpindahan dari hijrah juga bisa bermakna perpindahan dari negara Islam ke negara kafir. Ke negara kafir ke negara Islam. Nah, ini dipraktekkan misalnya oleh kelompok ISIS. Jadi mereka hijrah ketika mereka membentuk pemerintahan ISIS di Irak dan Syam, Suriah. Mereka meyakini bahwa mereka telah mendirikan negara Islam. Sehingga banyak sekali dari umat Islam yang berada di negara-negara lain, termasuk Indonesia, yang dianggapnya bukan negara Islam, itu melakukan hijrah sana. Membawa keluarganya. Kalau masih sendiri ya dia sendiri. Dia menjual semua apapun untuk pindah sana. Karena dianggapnya bahwa ini adalah hijrah, saatnya hijrah. Hijrah dari negara kafir ke negara. Ini terkait dengan keyakinan dan ideologi yang dimiliki oleh kelompok ISIS, teroris, yang menganggap bahwa Indonesia ini meskipun mayoritasnya beragama Islam, tapi karena hukumnya tidak menggunakan hukum Islam dianggapnya, maka bukan negara Islam. Maka harus pindah. Sekarang saja masih ratusan orang ya. Sekarang ketika ISIS sudah kalah di Syam dan Irak, itu ada yang tertampung di pengungsian, itu ada ratusan ribu orang Indonesia yang masih bertahan. Jadi mereka tidak punya negara sekarang, stateless. Negara asalnya ya ISISnya sudah bubar, mau balik ke sini lagi, paspornya banyak yang dibakar. Apa karena meyakini bahwa Indonesia ini bukan negara? Ini terkait dengan doktrin yang namanya al-wala wal bara. Al-wala wal bara itu asyidda'u 'alal kufar ruhama ubainahu. Jadi kita ketika dengan orang-orang kafir itu harus keras. Tetapi ketika dengan umat Islam maka ruhama ubainah. Harus bersikap lemah lembut, ramah gitu. Tapi oleh mereka asyidda'u 'alal kufar itu bukan hanya orang kafir, orang yang tidak sepaham dengan mereka, maka ya harus kita musuhi, kita harus berjarak. Tapi kalau dengan kelompok sendiri, maka kita harus berhimpun. Jadi doktrin al-wala wal bara itu, kita dengan pemerintah sendiri, karena tidak berhukum dengan hukum Islam, toghut namanya, itu ya, kita tidak boleh bersekutu. Kita harus menjaga jarak.
Tapi dengan negara Islam kita harus merangkul. Nah, itu doktrin al-wala wal bara. Makanya ada hijrah. Ketika ISIS masih berjaya di negara Irak dan Suriah itu, banyak sekali yang dari Eropa, dari Asia, dari mana-mana itu berhijrah dan melakukan jihad. Itu jihad secara hakikiat, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada lagi hijrah secara maknawian. Nah, ini lagi tren ini. Misalnya sekarang ini lagi tren hijrah di kalangan artis. Ya intinya sih tobat lah. Dulunya dia tidak pernah sholat. Dulu dia sering, bahkan misalnya sering bermain alat musik, apa. Kemudian dia tiba-tiba jadi mubalik. Dia meninggalkan dunia lama menuju dunia baru. Itu hijrah. Tapi meninggalkannya dalam arti meninggalkan secara spiritual. Jadi dunia lama yang dianggap sebagai dunia hitam, itu dia tinggalkan menuju ke dunia baru. Yaitu dunia yang dipenuhi dengan nilai-nilai keislaman. Nah, ini perpindahan ini juga namanya hijrah. Dulu dia bermain musik, jadi artis, sekarang jadi ustadz. Dulu dia tidak punya jenggot, akhirnya dipelihara jenggot. Karena untuk menandai bahwa dia sudah hijrah. Lah, hijrah ini, karena tadi kan innamal a'malu binniyat. Jadi hijrah juga harus didasari niat. Nah, itu yang penting. Jadi kita boleh lah, kita hijrah boleh. Dari perpindah hijrah hakikian atau maknawian kita boleh melakukan hijrah. Hijrah, misalnya kata ulama kalau kita berada di tempat yang tempat maksiat misalnya, atau tempat itu tidak baik untuk tubuh kita, kita boleh untuk berhijrah. Sunnah, disunahkan untuk berhijrah. Secara ekonomi kita tidak baik untuk menuju ekonomi, ya kita hijrah. Misalnya gitu, urbanisasi atau apa, itu juga bagian dari hijrah. Misalnya begitu, misalnya untuk menafkahi. Lah, hijrah ini baik hakikian atau maknawian itu harus didasari oleh niat. Niatnya yang baik. Karena dulu saja para sahabat itu ikut Kanjeng Nabi ke Madinah itu niatnya macam-macam. Buktinya apa? Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ibra'atin yang kilha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau hijrahnya itu karena tujuannya adalah tujuan duniawiyah atau karena tujuannya ingin menikahi seseorang, ya maka yang dia dapatkan hanya itu. Tapi dia tidak mendapatkan nilai utama dari hijrah itu yang bersifat spiritual. Dari jihad yang bersifat material, perpindahan dari satu ke tempat yang lain, itu menuju hijrah spiritual. Sesungguhnya begitu. Jadi tahapan dari hakikian ke maknawian. Tapi harus didasari oleh niat. Jangan sampai ketika kita sudah kehidupannya berbeda, kemudian kita menyalah-nyalahkan. Dulu saya ini sering bermain musik. Sekarang tidak, saya sudah berhijrah, sudah tobat. Yang bermain musik itu orang kafir. Yang bermain musik itu jangan sampai menyalah-nyalahkan yang seperti itu. Dan hijrah itu bukan gaya hidup ya, bukan sekedar lifestyle, karena harus didasari oleh niat yang tulus itu. Sekarang ini ada kecenderungan hijab sebagai lifestyle, sebagai gaya hidup saja. Ada hijab hijrah gitu, ada peci hijrah gitu. Jadi kembali ke simbol-simbol akhirnya, bukan lagi ke substansi hijrahnya, tapi lebih ke fashion. Hijrah sebagai fashion, hijrah sebagai entertain, sebagai pertunjukan. Ini yang
tidak boleh. Jadi hijrah itu ya sungguhnya pakaian kita ya tetap saja biasa lah. Ya meskipun pakaian kita berubah ya nggak apa-apa. Tetapi maksud saya substansi hijrah itu di dalam hati. Bukan di pakaian, bukan pada simbol-simbolnya, tapi dalam hati kita. Apakah hati kita sudah berhijrah atau itu hijrah maknawi. Jadi pada hadis innamal a'malu binniyat faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha yang kifa au imra'atin yang kifa fa hijratuhu ila ma. Jadi innamal a'malu binniyat, yang pertama niatnya. Segala perbuatan itu tergantung niatnya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ibratin yang kiha fa hijratuhu ila ma. Tetapi barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena perempuan yang tujuannya untuk dinikahi, jadi banyak ada karena perempuannya hijrah jadi dia ikut hijrah gitu loh. Pada zaman Nabi ada begitu. Jadi karena perempuannya pindah ke Madinah, karena pacarnya pindah ke Madinah, dia ikut hijrah. Tujuannya sih mengikuti pacarnya itu, bukan karena mengikuti kanjeng Nabi. Atau karena dunia, karena tujuannya dunia, di sini yang nggak baik, di sananya pengen pindah ke Mekah karena tujuan dunia. Jangan begitu. Ya maka dia bisa hijrah, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali dunia itu. Jangan sampai hijrah menjadi lifestyle saja, berhenti di pakaian, hijrah berhenti di mode, hijrah berhenti di gaya hidup. Jangan sampai. Hijrah itu harus betul-betul tulus, diniati dengan niat ya. Itu saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.